Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil sangat bagus, dividen rutin dan besar lebih dari 3%, dapat capital gain 105%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dalam video ini, saya mau bahas satu saham kecil yang rutin bagi dividen besar dengan harga saham yang terus naik. Fundamental perusahaan ini cukup baik karena labanya tumbuh 46% dan punya utang yang rendah. Selain itu, mereka rutin bagi dividen setiap tahun dengan yield di atas 3%. Dalam 3 tahun terakhir juga, harga saham perusahaan sudah naik sebanyak 105%. Apakah saham ini punya prospek cerah di masa depan? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, saya mau bahas laporan kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Arna punya aset 2,24 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 1,97 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 0,27 triliun atau 13,71% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 2,24 triliun, perusahaan punya piutang pihak berelasi sebanyak 0,64 triliun. Artinya, 28,57% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,07 triliun atau 12,28%. Selain piutang pihak berelasi, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 2,24 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 0,6 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,17 triliun atau 39,53%. Ketiga, liabilitas. Arna punya liabilitas 0,67 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 0,66 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 0,01 triliun atau 1,52% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 0,67 triliun, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 0,28 triliun. Artinya, 41,79% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,01 triliun atau 3,45%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga beban akrual. Dari total liabilitas 0,67 triliun, perusahaan punya beban akrual sebanyak 0,173 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,003 triliun atau 1,76%. Ketiga, ekuitas. Arna punya ekuitas 1,54 triliun sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1,28 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,26 triliun atau 20,31%. Dari total ekuitas 1,54 triliun, perusahaan punya saldo laba sebanyak 1,47 triliun. Artinya, 95,45% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,25 triliun atau 20,49%. Keempat, pendapatan. Arna punya pendapatan 2,55 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 2,21 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 0,34 triliun atau 15,38% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Arna punya biaya pokok penjualan sebanyak 1,63 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 1,5 triliun. Berarti biaya pokok naik 0,13 triliun atau 8,67% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Arna mampu menghasilkan laba sebanyak 0,47 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,32 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,15 triliun atau 46,88% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Arna punya ROE 30,41% dengan NPM 18,43%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 43,30%.
saham Arna mempunyai rasio keuangan yang sangat baik, terlihat dengan angka ROE dan NPM yang berada di atas rata-rata. Selain itu, DIR saham ini tergolong rendah, di mana berada di bawah 50%. Pertanyaannya, apakah laba perusahaan benar-benar berasal dari operasional usahanya? Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 14,11 kali dan PBV 4,29 kali. Dengan pencapaian yang cukup baik, membuat valuasi PBV saham ini tergolong tinggi. Bisa dikatakan PBV 4,29 kali menjadi cukup beresiko, apalagi jika nantinya terjadi penurunan kinerja di masa yang akan datang. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan aset berasal dari kas yang bertambah. 2. Meski bukan komponen utama, liabilitas naik karena utang pajak yang meningkat. 3. Kenaikan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Penyebab kenaikan laba adalah pendapatan yang tumbuh hingga 34 miliar. 5. Rasio keuangan Arna terlihat sangat baik. 6. Valuasi PBV saham ini sudah tinggi, meski dari PER masih bisa dipertimbangkan. Demikian analisa singkat saham Arna berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Thank you.